podcast Ember. Hello, alumni SMP Don Bosco. Ini yang ada drum band cuma ada di Setia Sevilla ya. Dulu tuh belum ada nama Venma. Makanya itu juga baru tahu ternyata di Setia itu ada drum band. Halo Sobat Embaran Media, kembali lagi di podcast Embaran Bacarita. Oke, masih seputaran anak muda dengan banyak kreasinya. Anak muda Fawak tentunya. Siapa dia narasumber kita hari ini? Mari kita sapa, ini dia Kakak Intan Dalopes dan Kakak Melina. Halo. Halo. Apa kabar kakak berdua? Alhamdulillah baik. Baik, Ih, alhamdulillah. Masya Allah, hari ini cantik-cantik sekali. Oh, makasih. Tidak disengaja juga kita menggunakan temanya sama tema yang warnanya sama, Iya putih-putih. sih. Ini melambangkan apa nih putih-putih? Melambangkan Kegembiraan dan kecantikan. Masya Pantas Allah. semuanya muka kayak senang-senang gitu ya. Masya Allah, amin. Oke, kakak Intan sama kakak Milin, berhubung ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka kakak perkenalan dulu mulai dari kakak Intan. Boleh. Udah saya nih. Iya. Oke. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Intan Dalopes. Saya lahir besar di Fak-Fak. Mama saya itu dari Sumatera Utara, Medan. Bapak saya dari Maumere, NTT. Waduh, nana mau mirip. Iya. Oke, kakak Milin. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Melina Dwi Fakriani Rahayu. Saya besar lahir di Fak-Fak sih. Terus orang tuanya saya, mama itu Ambon, terus bapak Jawa. Nona Ambon, Nona Ambon. Iya. Satu Nona NTT, satu Nona Ambon. Kita berkolaborasi di sini ya dari Indonesia Timur semua. Betul. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu, kakak Intan dan kakak Melin ini merupakan ketua terpilih dan mantan ketua Venma Drum Band Setia Syafia Fak-Fak. Keren toh? Kita kalian memang banyak sekali debu kreasi, apalagi perempuan. Oke, kakak Intan, saya mau tanya-tanya sama kakak Melin juga. Asal sekolahnya dari mana? Mulai dari SD deh, SD. Saya SD dari PPKP Harwagom. Iya, PPK Pia Harwagom. SMP? SMP-nya dari SMP Santo Don Bosco Fak-Fak. SMP dan Bosco. Hello, alumni SMP Don Bosco. SMA? SMA-nya dari SMA Don Bosco juga. Memang kemarin kita baru kedatangan satu narasumber juga alumni SMA iya? Don Bosco ya. Memang Don Bosco melahirkan Iya, anak betul muda yang sekali. berbakat sekali ya. Memang keren. Iya. Kalau Kakak Rini? Kalau saya SD di SD Hafiz. Terus SMP negeri. SMP Negeri 1. Iya, SMP Negeri oke. 1. Terus SMK Yapis. Kembali SMK. ke Yapis lagi. Oke, disapa dulu dong alumni SMK Halo. Yapis. Aduh, Masya Allah, keren-keren dan cantik-cantik. Saya sudah bisa berkata-kata, soalnya dari tadi saya memandang dulu nih cantik-cantik Aduh, sekali. terima Dan kasih punya sekali. semangat-semangat. Terima Oke, kasih loh. kita langsung korek-korek sedikit soal dong punya perjalanan Boleh. karirnya. Oke. Kalau bicara soal masuk Venma, ini sudah pasti sebelum masuk Venma itu harus jadi mahasiswa. Ya, dan pasti kalau menjadi anggota Venma harus gabung di Setia Syafia. Ceritain dong pengalamannya. Bagaimana sampai bisa masuk di Setia Syafia Fak-Fak? Karena kan kampus di Fak bukan cuma satu ya. Iya. Coba diceritain dulu dari Kakak Intan deh. Saya ini kan murid pindahan sih, mahasiswa pindahan maksudnya. Oh, oke. Dari Sorong, Muhammadiyah Sorong, pindah ke Setia Syafia Fak-Fak tahun 2019. Oh, pindah gitu. Jadi di Iya. sana udah berapa semester? Soalnya saya semester 3. Semester 3 Iya, pindah ke sini? Semester 3 juga. Oh, bisa ya? Bisa pindah. Iya, transfer. Tapi saya dari awal lagi. Ambil mata kuliahnya dari bawah lagi. Dari bawah lagi. Yang belum saya ambil kan beda jurusan. Oke. Jadi saya ambil dari bawah lagi. Jadi ceritanya kakak ini merupakan siswa pindahan ya Iya. dari Sorong, Muhammadiyah Muhammadiyah Sorong. Oke, kalau Kak Melin bagaimana? Jalan ceritanya sampai bisa masuk kampus Tia? Atau mungkin ini saya lihat dari mukanya mungkin ada niat yang lain, Iya, tapi mungkin. udahlah terlanjur. Iya sih, betul sih yang Bunga bilang. Sama saya juga, tapi ini jalan terbaik yang saya pilih sebenarnya. Sebelumnya tuh sempat ditawarin mau di Poltek atau di Poltekkes gitu kan. Cuman ya saya memilihnya ya langsung di S1 gitu aja. Oke. Tapi semua kampus di Fawak bagus ya Betul teman-teman. sekali. Tergantung minat dan bakat kalian mau yang mana gitu. Oke, sebelum kita masuk soal perjalanan karirnya kakak sama kakak Melin sama kakak Intan di dunia Venma, kita harus tahu dulu nih tentang Venma. Mari kita kakak saya mau tanya sedikit soal sejarah berdirinya Venma. Ceritain dulu dong yang tahu. Ini kakak Intan apa kakak Melin yang cerita? Intan aja Kakak deh. Intan. Oke. Kenapa saya? Saya yang duluan ya? Iya, karena kakak karena sangat kakak Intan ini bersejarah mantan, sekali. mantan ketua dan kakak Melin ini ketua terpilih teman-teman. Wah, keren.
Saya cerita dari awal, saya masuk 2019. Oke. Waktu itu kan masih kelihatan anak baru sekali kan. Waktu itu dibuka UKM, unit kegiatan mahasiswa. Iya. Ini semacam ekskul juga kalau di SMA ya bilangnya. Di situ ada drum band. Drum band. Iya, drum band. Dulu tuh belum ada nama Venma, masih kosong, masih drum Masih band. kosong. Oh iya, oke. Jadi sudah iseng-iseng masuk untuk mengisi kekosongan gitu. Ya, kosongan waktu. Wajar lah anak muda. Daripada bosan kuliah, gak ada kegiatan apa-apa, akhirnya saya iseng masuk drum band. Karena saya memang basicnya dulu kan SMP dulu kan ada drum band di SMP Don Bosco. Oke. Iya, iya. Don Bosco memang terkenal dengan drum bandnya. Jadi kayak mau lanjut gitu di kuliah lagi. Karena di kampus yang saya lihat kayaknya yang ada drum band cuma ada di Setia Syafia ya? Atau gimana? Iya. Belum tahu ya, kita bukan mengklaim, tapi kita kan belum tahu. Oke. Kayaknya yang saya tahu kan itu. Jadi wah keren nih. Ya sudah masuk aja deh kayak gitu kan. Ya sudah saya masuk. Saya daftar. Waktu itu dong kumpul untuk bahas kepengurusan. Tapi saya tidak mau masuk kepengurusan. Saya hanya jadi anggota biasa. Karena gabungnya tadi cuma untuk mengisi waktu kosongan. Jadi tidak mau terlalu sibuk gitu. Jadi waktu itu dipilihlah secara deklarasi oleh pembina kita, Ibu Beta Amelia. Sapa dulu dong Ibu. Halo Ibu Ibu. Beta. Jadi pembina kita langsung dipilih waktu itu ketua pertama Kak Winda Sari Yusanas kalau tidak salah. Kemudian Kak Winda dengan disusul dengan pengurus yang lainnya. Waktu itu kita dilatih pelatih kita namanya Kak Uci Rumata. Halo Kak Sapa Uci. Kakak, halo. Kak Uci kita sempat latihan beberapa kali sampai di tahun 2020 itu kan ada COVID. Iya, Iya, COVID ya. Iya, ada COVID, jadi kita sempat vakum sampai tahun 2021. 2021 itu kita udah masuk kuliah, tapi Venma tidak berjalan lagi. Tidak berjalan karena memang tidak ada anggota yang aktif lagi atau ya. Tidak ada yang kayak urus begitu. Oke. Jadi kayak saya berinisiatif gitu ya. Inisiatif sendiri berarti ya. Iya, saya inisiatif untuk pergi ke ketua Kak Winda. Kak Winda pada saat itu lagi KKN di kampus. Jadi saya kayak bicara ke Kak Winda, bagaimana nih? Masa ketempuh drum band alat-alat lengkap terus tidak jalan lagi. Iya, kan sayang ya. Langsung Kak Winda bilang, "Dek, kakak juga mau kalau kalian latihan, cuman kakak lagi sibuk, kakak lagi mau skripsi." Langsung saya jawab, sudah kakak, saya sudah yang kasih jalan, saya inisiatif ini. Widih. Jadi langsung saya menawarkan diri nih. Semangatnya itu loh. Menawarkan diri untuk kasih aktif drum band lagi. Kan waktu itu drum band belum ada nama Venma, belum juga diresmikan. Oh jadi belum. Sempat waktu itu sebelum COVID kan sudah rencana mau diresmikan, cuman ya sudah terhalang COVID. Jadi vakum. Iya, berarti selama yang belum diresmikan itu selama di kampus ada pro kontra dari kampus atau tidak? Tidak ada. Tidak Kampus ada. sangat mendukung. Oke, terima kasih. Iya. Jadi saya lanjut nih. Iya, lanjut. Jadi langsung pada saat itu saya kumpul nih teman-teman saya, ada Kakak Ode, Ima, Petronella, Uci, Wah, Fatma. ini nama-nama pelopor ya. Teman-teman saya, hello guys. Jadi kami itu sudah yang duduk, kami kumpul untuk bicara untuk kasih aktif Venma. Akhirnya Venma drum band. Jadi langsung teman saya namanya Ima tuh bilang, sudah kalau begitu kita mulai dari peresmian aja. Kita resmikan dulu. So kan drum band ini kan belum diresmikan, belum ada namanya, belum ada logonya, semuanya belum ada. Oke, kalau begitu oke baik. Sudah langsung dari situ kita putuskan untuk sebenarnya 19 Oktober 2021. Cuman terhalang dengan kegiatan di kampus ada KKN. waduh. Jadi dengan sangat-sangat berat hati saya mengundurkannya pada saat tanggal 13 November. Tapi semangatnya masih tetap membara. Masih. Walaupun banyak rintangan ya. Tetap kan sudah inisiatif sekali nih. Oke, lanjut. Sudah tanggal 13 itu kami sambil latihan itu 1 bulan itu kami latihan drum band, latihan untuk tampil. Pada saat peresmian. Iya. Sempat latihan. Banyak sih tantangannya kayak teman-teman ada yang datang, ada yang tidak. Tapi kayak saya tetap sabar untuk bilang teman-teman ayo kapan lagi kita tampil. Ini pertama kali. Kamu tak mau kah?
ketong bawa ketong polat ala, terus ketong nama Venma yang ketong bikin ini, terus kampus kayak banggakan ketong gitu, kamu tidak mau dibanggakan gitu. Nah saya bilang, oh iya sudah Kakak Intan, dan juga semangat, saya juga kasih semangat dong, juga semangat gitu. Sudah, sebenarnya tanggal 13 tuh hampir tidak jadi karena masih KKN. Terus bagaimana cerita sampai jadi? Kan waktu itu kan KKN-nya di kampus, mereka kan KKN kerja di kampus, jadi kayak banyak dosen dan teman-teman juga bilang nanti kalian tampil di mana karena banyak semen, batu segala macam. Dia bilang sudah di jalan raya saja. Nanti minta izin. Ya. Minta izin kan di depan Fatima tuh, SD Fatima jalan raya. Nanti minta izin tutup jalan aja, nggak apa-apa, di situ aja. Se-effort itu loh sampai tutup jalan gitu. Tutup jalan. Langsung udah di situ akhirnya jadi. Iya, tanggal 13 November diresmikan. Keren. Biasa. Berarti tuh awal perjalanannya tuh sebenarnya udah vakum, tapi karena kakak-kakak ini punya semangat yang memang luar biasa, akhirnya mempelopori ulang lah bareng teman-teman tadi ya. Akhirnya diresmikan jadi. Dan kakak menjabat sebagai ketua? Waktu itu saya belum jadi pengurus. Oh, belum jadi pengurus. Iya, jadi ini niatnya ini memang dari niat dasar anggota ya gitu. Iya, anggota biasa saja, tapi pada saat peresmian itu saya diangkat jadi sekretaris. Kan harus ada pengurusnya itu. Iya. Jadi Ibu Beta nih angkat saya jadi sekretaris waktu sebelum pas pelantikan itu. Peresmian sekaligus pelantikan di situ. Jadi ketua itu siapa? Ketuanya tetap Kakak Winda. Tetap Kakak Winda. Saya sekretarisnya. Oke. Ceritanya sampai bisa jadi ketua? Ketua Venma. Iya. Ceritanya tuh waktu itu saya sebenarnya tidak mau jadi ketua. Karena waktu itu saya udah semester 6 mau 7 ya. Oh, jadi mau sibuk-sibuknya, lagi sibuk-sibuknya, fase sibuk-sibuknya. Mau menyusul, mau KKN segala macam. Jadi teman-teman saya saran ke saya, Intan jangan ikut calon lagi gitu. Oke. Tapi waktu itu saya sudah ikut, saya bilang oke, baik, saya tidak calon, saya bilang gitu. Oh, jadi ikut sarannya teman-teman. Kan saya juga tahu saya sudah semester mau menyusun ini, pasti sibuk sekali. Sudah begini ketemulah dengan 2 orang teman saya cowok. Mereka ini kan dari organisasi. Teman saya bilang ke saya kayak gini, Intan, kenapa kau tidak calon? Kau tuh cocok loh. Kenapa tidak jalan? Alasannya apa? Saya semester akhir nih, mau menyusun ini, mau sibuk-sibuk apa lagi? Langsung teman saya bilang, itu tidak ada alasan. Kamu lihat ketentuan organisasi nih tidak ada mengganggu kuliah sama sekali, itu dari orangnya aja. Tergantung orangnya. Gitu. Jadi kayak saya dapat bakar nih, kayak terbakar. Jadi semangat saya mulai terbakar. Kenapa bukan saya saja? Dari awal saya membangun kok, kenapa saya tidak lanjutkan saya dulu? Betul sekali. Kan? Apa yang saya bangun itu, kenapa saya tidak lanjutkan dulu? Saya kasih contoh buat teman-temannya lain, saya bangun semua. Karena memang Venma nih belum apa-apanya, adanya apa-apanya kan. Jadi saya bilang, oh iya sudah, apa-apa saya ajarkan saya adik-adik, supaya saya hasilkan generasi Venma yang baru besok. Besok-besok kan bisa begitu, saya ajarkan. Sudah, waktu itu ada 3 calon. 3 calon. Saya sendiri cewek di situ. Memang pengaruh perempuan ini sangat kuat sekali. Pengaruh perempuan. Saya lawan 2 laki-laki. 2 calonnya laki-laki. Saya sendiri perempuan. Calon yang pertama tuh Ilham. Saya nomor 2 saya, dan ketiga Aldi. Dan syukur saya kakak yang terpilih. Keren banget ya Kakak Melin ya. Itu dari tahun berapa tuh terpilihnya? 2022. Berarti menjabatnya selama 2022 kalau 23 ya. 22. Berarti menjabatnya selesai lepas jabatan tuh yang resmi tahun 2025. Kemarin lepas jabatannya 2024. Oh, 2024. Karena waktu itu kan sempat saya KKN. Saya susun skripsi, sempat tidak ada yang ngurus juga waktu itu. Oh, jadi terbengkalai lagi. Sempat saya juga down pikiran. Terus teman-teman saya bilang, itu kan saya sudah bilang itu namanya parah ini. Kakak Ode yang bilang kakak sudah bilang apa? Intan, nanti kamu sibuk, nanti kok stop sudah. Akhirnya kan terbengkalai. Lebih baik kok selesaikan kok tanggung jawab, pilih ketua baru cepat. Oke, bilang. Tapi dari situ saya tetap menjalankan Venma gitu. Venma sudah beberapa kali tampil di ulang tahun Setia Syafia. Iya, keren. Iya, betul. Iya.
Setiap kali ulang tahun Desember itu selalu tampil, tidak benar tidak. Fenma selalu tampil. Selalu tampil. Keren. Dari situ sempat terbengkalai, sempat vakum juga waktu saya KKN sama menyusun. Akhirnya saya sudah selesai, saya wisuda tahun 2023, akhir Desember. Awal 2024 langsung saya kumpulkan anak-anak kembali. Saya kumpulkan, terus saya bilang, sudah kita ganti ketua. Rekrutmen anggota baru atau langsung ganti ketua? Langsung kita bahas ganti ketua sama rekrutmen anggota baru. Keren. Justru sudah generasi yang saya kaderkan gitu. Berapa generasi? Tiga generasi. Keren. Dalam kepengurusan organisasi teman-teman perlu tahu itu biasanya tuh 1 kali, iya karena masa jabatannya 1 tahun ya biasanya. Itu biasanya 1 kali aja orang mengkader. Tapi kalau sampai 3 itu keren banget. 3 kan waktu itu kan saya jabat dari sekretaris, saya ngurus. Habis itu saya jadi ketua lagi, saya ngurus gitu. Wow, naik jabatan ya. Keren. Sungguh perjalanan yang luar biasa. Semangatnya yang tidak putus asa membangun ulang ya Fenma, yang dari sudah vakum bangun lagi sampai sudah vakum lagi pada saat kakak mau skripsi ya. Ya persiapan skripsi, setelah itu bangkit lagi. Walaupun sudah jadi alumni ya, sudah selesai wisuda ya. Waktu itu saya alumni. Sudah selesai wisuda, tapi itu sudah dosen juga bilang luar biasa sekali, ada yang mau untuk bangkitkan kembali Fenma gitu. Karena biasanya kan kayak mahasiswa tuh sudah selesai tanggung jawab saya sama kampus. Tapi ini tuh masih mau mengabdi selama 1 tahun, mau mengajarkan lagi memberikan pengalaman juga kepada teman-teman yang baru bagaimana caranya mengurus organisasi Fenma. Bagaimana Kakak Melin tanggapannya, Kakak Intan? Luar biasa, keren sekali. Bukti bahwa perempuan juga bisa jadi pemimpin. Betul sekali. Jadi perempuan tuh stop insecure, saya bilang. Oke? Betul sekali. Perempuan juga bisa. Jangan insecure. Karena kenapa ada kata tidak hanya karena kita perempuan? Oke, Kakak Intan selanjutnya. Tadi kan Kakak bilang di masa kepengurusan Kakak yang ada nama Fenma. Arti Fenma itu apa sih? Kenapa nggak Marsin band apa ya? Betul sekali. Fenma itu diberi nama oleh suami dari pembina kita, Ibu Beta Amelia. Suami Ibu Beta. Iya, yang kasih nama. Terima kasih. Iya, Bang. Keren banget loh. Sampai sekarang Fenma masih makin menyala. Jadi Fenma itu artinya itu dari bahasa Onim, bahasa Fafak. Artinya bintang. Iya. Fenma itu artinya bintang. Kenapa harus bintang? Iya, kenapa harus bintang? Saya baru mau tanya, saya baru balik sana, kenapa harus bintang? Karena diharapkan tuh Fenma tuh bisa terang tinggi di langit gitu. Bisa seperti namanya semua orang gitu. Bersinar ya. Cantik ya pastinya. Seperti namanya. Indah sekali. Oke, tadi kita udah dari Kakak Intan soal perjalanannya bagaimana sampai bisa masuk Fenma, bagaimana sampai bisa menjabat sebagai ketua Fenma, dan juga ternyata Kakak Intan ini adalah salah satu pelopor Fenma Drum Band beserta teman-temannya. Oke, sekarang kita masuk ke Kakak Melin. Kakak cerita dikit dong bagaimana ceritanya sampai bisa gabung Fenma. Cerita banyak juga boleh. Boleh. Jadi tuh awalnya tuh saya tertarik drum band, tapi belum kesampaian. Nah, awalnya tuh dari SD. Di SD itu sempat ada. Tapi kesampaian, terus pas SMP belum ada. SMP Negeri 1. Tapi sekarang udah ada, keren banget. Iya, SMP Negeri 1 sekarang udah ada drum band. Terus pas SMK itu ada, tapi kan beda kan drum band sama marching. Nah, terus ditawarin sama teman saya. Nah, tapi nggak bisa karena udah di akhir sekolah gitu loh. Iya, udah kelas 3 berarti. Terus lagi sibuk-sibuknya juga mau persiapan ujian. Nah, terus pada saat itu juga saya kenapa nggak gabung dari kelas 1? Nggak sempat sih, karena kan waktu masuk SMK itu sempat COVID. Oh iya, COVID. Jadi kita angkatan COVID. Berarti kita hampir sama ya. Iya, perjalanan drum-bandnya bener. terhalang oleh COVID. Bener. Terus akhirnya pada saat SMK itu juga ada sempat kegiatan di luar, jadi nggak sempat ikut. Ya gitu sih. Sampai masuk kampus. Masuk kampus itu karena ya sempat tes, cuman belum rezeki. Tapi tetap kayak nggak boleh putus asa. Betul. Jadi harus tetap mencoba hal baru. Tetap mencari ilmu kan, menambah relasi pengalaman juga. Benar. Bagaimana sampai bisa masuk Fenma? Itu diajak atau melalui sosialisasi? Awalnya sosialisasi oleh Kak Intan juga waktu itu. Kak Intan sama Kak Puput ya kalau nggak salah, yang ke ruangannya kita. Kak Ima. Kak Ima ya? Iya, Ima. Untuk sosialisasi Fenma. Fenma. Terus
kakak tertarik, kayaknya kesempatan nih. Saya juga baru tahu ternyata di Setia itu ada drum band. Jadi mencoba hal baru nih. Pas ini kan sebelumnya nggak kesampaian nih. Karena udah tiba-tiba ada. Memang rezeki kita tak kemana. Jadi mencoba, terus cari-cari tahu, terus kakak juga ada kasih tahu apa IG-nya. Jadi saya mulai cari-cari tahu di situ. Terus ada link pendaftarannya. Nah, coba di situ. Sekarang kan kakak menjabat sebagai ketua. Waduh. Bagaimana sih ceritanya kok bisa sampai terpilih jadi ketua? Ikut kayak tadi kakak Intan disaranin, kau ikut ini dong gabung biar pendaftar jadi ketua atau gimana? Hampir sama sih ceritanya kita ini. Direkomendasi oleh studio senior lagi. Seniornya siapa kalau boleh tahu? Sama ada beberapa Kak Ima juga termasuk. Direkomendasi untuk mencalonkan diri. Jadi awalnya tuh memang gak mau karena memang saya angkatan ketiga ya kakak. Nah itu kan baru awal sekali mencoba kan. Jadi masih belajar terus tiba-tiba begini mubes kan. Terus ditawarin, direkomendasi nih. Nah kita tuh bertiga. Awalnya sama Kak Siska, Melin sama Kananda. Cuman Kananda gak bisa kan mengundurkan diri juga, ada kesibukan yang lain. Nah akhirnya digantikan sama Kak Betty. Udah deh, terus 3 calon lagi. Jadi 3 digantikan itu salah satu. Terus udah jadi. Tapi saya dengar nama calonnya kayak semua cewek deh. Iya semua cewek. Saya bilang perempuan itu jangan keren kan? Jangan takut hanya karena kita perempuan. Betul sekali. Akhirnya yang terpilih kakak. Saya juga sempat kaget loh, sempat mikirnya kayak mungkin saya sekretaris atau bendahara gitu loh. Karena sempat memang belum mau jadi ketua gitu, kayak tanggung jawabnya besar sekali ternyata. Allah berkata lain. Terus sempat pas kasih sambutan itu juga sempat bingung, masih shock gitu kan. Iya, harus kasih apa ya? Kayak tiba-tiba loh, nama saya gitu lah. Ya udah, jadi akhirnya mencoba aja dulu belajar kan. Akhirnya sampai sekarang. Jadi karena jalan ceritanya nggak jauh berbeda, berarti kakak juga harus ambil sedikit pelajaran dari kisahnya Kak Intan. Betul sekali. Tadi kakak bilang angkatan ketiga ya, berarti Kak Intan angkatan Angkatan pertama 2019. Angkatan 1, angkatan 3. Keren sekali. Berapa apa nih? Apa namanya orang bilang? DK apa? Turunan kan? 2. Oke. Selama menjabat sebagai ketua Venma dan menjadi anggota di Venma Drum Band, hambatan-hambatan apa saja yang dialami sejauh ini ya? Dari Kakak Intan duluan. Hambatan sih untuk latihan ya. Latihan itu sulit sekali untuk seorang anak datang tepat waktu. Untuk mengajak ya? Iya. Tepat waktu itu sangat-sangat sulit sekali. Terus kayak malas-malas latihan. Itu salah satu hambatannya. Terus kayak dari kampus juga tidak sediakan lapangan untuk kita. Karena kita kan latihan tuh di depan kampus ya. Otomatis kan kampus itu sore kan ada kelas pegawai. Kita kan di Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu ya latihannya. Jadi kayak mengganggu juga dosen yang mengajar. Jadi kayak saya sebagai ketua harus ya lari-lari untuk cari tempat latihan. Kadang saya harus pinjam lapangan di SD sebelah ya, SD. Atau tidak di depan perpus lama. Di situ saya harus kayak putar otak untuk hari ini latihan di mana begitu. Pokoknya harus latihan. Ya ini warning juga sih, salah satu permintaannya kalau bisa dari UKM drum band disediakan tempat untuk latihan. Karena memang kalau latihan Sabtu Minggu bertepatan dengan kelas pegawai. Karena Setia ini punya kelas pegawai ya teman-teman. Dari hari Senin sampai Jumat itu kelas reguler, terus hari Sabtu Minggu itu kelas pegawai. Jadi memang agak susah ya kalau mau dibilang bagi waktunya. Takutnya latihan di depan tiba-tiba berisik dosen keluar, kau bikin apa? Pernah loh, ada ceritanya. Itu pernah. Ada ceritanya waktu itu saya latihan, Pak Jul lagi mengajar. Pak Jul lagi mengajar, terus ditegur saya. Mana ketuanya? Kenapa itu ribut-ribut? Saya bilang kau ya latihan tanpa suara. Itu gimana ceritanya? Jadi saya ini harus kayak putar otak. Bapak bagaimana mau latihan tidak ada suara? Langsung dia bilang, cari putar otak bagaimana kayak saran gitu. Kayak saya bilang, Bapak ya gila. Saya bilang gitu, Bapak gila. Sudah dari situ langsung saya bawa teman-teman latihan di perpus. Saya bilang, Toki pelan-pelan nih, pelan-pelan, jangan sedang-sedang aja dan terlalu besar gitu.
Latihannya aja penuh drama ya teman-teman. Iya, betul sekali. Saya kaget. Latihan tanpa suara. Iya, Bapak ini drama loh Bapak. Kita pukulan goib. Butuh musik. Anggap aja lah minta maaf Bapak. Bapak, maaf. Ini kalau kesah dari mahasiswa ya Bapak. Iya. Maaf. Kan ini kan juga bagian dari kampus suka ya, makanya Iya, dosen kan. juga Mengerti, iya. mengerti. Tapi saya juga dalam arti saya mahasiswa juga saya mengerti kalau ada mau mengajar gitu. Jadi saya juga sebagai ketua harus ya pandai-pandai untuk mencari solusi kan. Lapangan yang kosong ya. Iya, betul. Memang seorang ketua itu harus dituntut untuk berpikir kritis bagaimana jalan hari ini. Kau dikasih poin pilihan, kau harus B ya harus B tetap. Kau putar tuh otak, kau harus kayak bagaimana saya bisa jadi Iya, betul saran sekali. B itu. Masya Allah sekali sih itu Keren. perjuangannya. Kalau Kamelin, hambatan sejauh ini Sama sih dengan Kak Intan. ya udah jauh ya. Iya, kita Ternyata udah jauh. keluhan ketua dan mantan ketua tuh nggak beda Karena jauh. itulah poin utama susahnya kita di situ. Personilnya, terus lapangannya, waktunya buat bagi-bagi. Apalagi kan kalau ada yang kerja juga kan kita jadi harus saling mengerti. saling mengerti. Betul. Tapi syukurnya teman-teman masih support saat Support, datang iya. gitu kan, meluangkan waktu itu sih. Sama tadi Kak bilang ngajak susah ya. Kalau ngajak yang ngajak orang itu memang susah. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk satu Kalau nggak hobi punya dengan kemauan kita. sendiri kan juga kan. Kalau nggak punya kemauan sendiri. Betul sekali, betul sangat betul. Oke, kesan yang baik dan yang kurang baik Dalam apa ini? dalam Venma selama Kakak menjabat. Kesan yang baik dan yang kurang baik. Kesan baik dan kurang baik. Iya. Menurut saya sih baik semua sih. Semua baik. Iya sih. Karena Padahal- terlalu cinta Venma mungkin ya. Baik dalam arti walaupun kayak dalam organisasi kan pasti kayak beda pendapat, Iya. tapi kayak kita tuh semuanya terima di situ, masukan segala macam, sering bentrok, tapi sudah habis itu baik-baik gitu, saling hal bermanfaat. biasa ya, Itu hal dalam biasa dalam organisasi ya. Iya. Oke. Kesan baik, saya bertahun-tahun dengan Venma, bertahun-tahun dengan teman-teman saya semuanya. Di situ kenangan terindah buat saya. Terus belajar musik Iya. juga sangat-sangat pengalaman lah buat saya. Menguji mental apalagi ya kalau Saya tahu sedikit tentang musik gitu. Iya, keren. Gitu aja sih. Kalau dari Kakak Meli nih, kesan baik dan kurang baik sejauh Kakak menjabat ini. Kesan baiknya hampir sama sih. Sama semua ini ya. Jangan Iya, sama soalnya- dong, pasti ada salah satu. Ada, iya pasti ada. Ya sama aja gitu kan. Apa ya? Mungkin ini ya kali apa kesannya pada saat Kakak menjabat selalu dipanggil kayak ibu ketua. Aduh, Ya, wajar. itu bagus sih teman-teman itu. Iya, tapi itu salah satu penghargaan loh kalau menurut Iya. saya, salah satu penghargaan. Iya, Masya Allah penghargaan, cuman kayak beban juga. Iya, ya. betul sekali. Karena Yang tanggung bilang jawabnya beban. tuh Tanggung jawab besar besar. kan. Jadi kayak setiap kali saya bilang buket, kamu stop sudah. Saya pusing ini. Apalagi kamu Iya, betul. Memikul beban satunya Iya, tanggung jawab beban organisasi, satunya tanggung jawab Kuliah. tugas kuliah ini. Apalagi kalau ada apa-apa itu pasti dicarinya ketuanya mana? Iya, ketuanya mana? Itu kan. Betul. Setiap organisasi itu kalau ada hambatan atau ada sesuatu yang terjadi dalam situ entah itu baik atau buruk, ya dicari ketuanya. Nanti kayak anggotanya yang salah, ketuanya dimarahin. Ketuanya dimarahin. Pokoknya ketua kesalahan itu selalu balik ke ketua. Ketua evaluasi. Kamu ini gara-gara kamu. Anggota nggak datang untuk ikut latihan atau nggak ikut rapat, nggak aktif lagi yang disalahin ketua. Karena kepengurusan kamu kurang tegas kayak Betul gini ya sekali, kan? betul. Iya, betul. Bener. Saya nggak ada pengalaman di ketua, cuma saya tahu nih dari ketua. Tapi beban di bawah saya sudah sedikit lega ya. Karena hari Sabtu kemarin kan udah Iya, pelantikan. pelantikan. Saya Oh, Jadi guys, ya, sekarang saya kemarin, kasih beban iya. saya ke dia. Baru aja kemarin ya pelantikan ya. Iya, Baru bener selesai banget. pelantikan kemarin. Dan selamat kakak, selamat Oh, memikul terima beban. kasih, terima kasih. 2 tahun ya memikul bebannya. Iya. Selamat Betul. ya. Semoga aja gak keteter kayak kakak Intan ya. Nanti pas Semoga udah mau mohon doa-doanya ujian teman-teman. skripsi ya. Ujian skripsi terus dibilang sama Tante, tuh kan kemarin udah bilang. Waduh. Sudah bilang Udah fokus dibilang, kuliah. fokus kuliah malah sibuk ke organisasi. Tapi syukurnya alhamdulillah teman-teman saya tuh mendukung loh. Dan ya yang aktif bersama saya dengan Venma ini hampir semuanya teman-teman saya. Perjuangan, ya, Termasuk saya. ini loh. Jadi pentingnya itu mencari teman yang Iya, saling support. Saling ya. support, satu hobi, sefrekuensi itu wajib. Dan pergaulan itu juga mempengaruhi ya teman-teman, Iya, betul. mempengaruhi. Oke, kakak Intan dan kakak Melin, harapannya dong untuk anak muda dan juga perempuan. Harapan.
Harapan. Terkhusus untuk Venma ya. Jadi pertama untuk Venma, yang kedua untuk pemuda-pemuda dan perempuan. Perempuan ya. Mulai dari siapa dulu? Dari Kakak Intan. Masa dari saya terus sih? Oke, gantian dari Melin dong. Dari Kakak Melinda sekarang. Ketua terpilih ya. Tadi Iya, kan ketua sebelum terpilih. bilang diresmikan kan masih Kakak Intan terus. Sekarang ya Kakak Melin. Harapan Apa dulu nih? Venma harapan dulu ya? ya untuk Venma dulu. Harapan ke depan, saya nggak tahu sih ke depannya kayak gimana. Cuman untuk sekarang, saya berharap teman-teman yang pengurus terutama bisa kasih hal-hal baik buat anggota-anggotanya. Terus kita bisa saling support gitu. Kita harus kerja sama, kita harus solid. Karena hal utama untuk di organisasi itu kan pasti kan teman-temannya apa sih? Tim ya? Iya tim, betul. ya. Organisasi itu akan berjalan ketika kita satu tim itu kompak. Betul. Kan nggak mungkin kayak cuman Ketua aja yang jalan. alat-alat sebanyak itu kan cuman 1-2 orang, Iya. kan nggak mungkin kan. Jadi kita pasti butuh support dari teman-teman. Iya, betul Nah itu sekali. jadi kayak komunikasi kita itu harus terjaga dengan baik. Untuk teman-teman Venma yang nonton, mohon kerjasamanya ya. Ini Iya. pesan dari Ibu Ketua ya. Betul sekali. Oke. Untuk anak muda, terutama perempuan, harapannya? Jangan takut untuk mencoba. Lebih baik mencoba daripada tidak mencoba sama sekali. Keren sekali. Iya, betul. Betul sekali ya. Belum tentu langkah yang kamu takut untuk ambil selagi itu positif, belum tentu itu langkah tidak baik ya. Dari Apalagi muda. kita kan masih muda kan. Masih muda. Cari pengalaman, relasi-relasi, bergaulah sebisa mungkin. Intinya kunci utama adalah jaga kepercayaan orang tua. Iya. Oke, sekarang Kakak Intan. Oke, sekarang saya. Mulai dari mana nih? Dari harapan untuk Venma dulu dong Venma. pastinya, mantan Oke. ketua. Dari saya mantan ketua Venma Drum Band. Untuk teman-teman saya yang masih aktif di Sia Safia, tolong latihan terus ya. Betul, Jangan kamu malas-malas betul. latihan ya. Jangan tunggu nanti pas mau tampil baru kamu latihan. Jadi semuanya semangat latihan, oke? Mungkin kemarin di acara pelantikan itu terakhir sudah saya ikut Iya. karena mungkin kesibukan. Tapi saya tunggu event selanjutnya, undangan selanjutnya dari ketua mungkin. Jadi, Pasti diundang dong, pasti dong. Jadi saya mau lihat Venma bawa yang terbaik nanti. Iya. Amin, semoga. Jangan tunggu vakum terus cari Kak Intan, nanti biar Kak Intan Iya. yang kasih dia. Kan sayang kita sudah bangun dari awal, jatuh bangun terus saya dengar begini, Intan kok Venma tidak ada di Setia Suvakum, alat dong sujual. Aduh, jangan dong. Jangan dong. Siapa tahu kan? Enggak alat dong jual, jadi karena tidak ada latihan lagi jadi dosen dong. Ketua dong semua jual alat. Jangan ya, Jangan ya, latihan terus. Pokoknya semangat buat teman-teman semuanya. Itu aja sih. Untuk pemuda dan perempuan, harapannya Kakak? Harapan saya kan saya banyak di kalangan saya teman-teman dan saya dengar juga selalu mereka tuh bilang begini, santai saja, masih muda masih panjang kok. Iya. Jangan kamu pikir begitu. Kita tidak tahu kita waktu nih sampai Iya, kapan. betul sekali. Waktu ini berjalan tuh sangat-sangat cepat. Kamu dengar tuh ketemu perempuan selalu bilang, Sio saya nikmati kamu masa muda ya. Gunakan dengan hal-hal Hal-hal yang Hal-hal baik, yang hal-hal yang positif. yang Ya, betul. positif. Jadi kayak masa muda ini, kita saat masih muda ini bergaulah dengan orang-orang yang bawa manfaat gitu aja. Terus kalau mau bikin sesuatu kegiatan jangan nongkrong yang tidak bermanfaat. Iya. Nongkrong yang bawa manfaat bagi kita gitu. Intinya keluar dari zona nyamannya kalian, mencoba hal baru. Iya. Betul. Oke, selanjutnya tanggapan dari Kakak Intan sama Kakak Melin soal orang-orang yang berpendapat tentang orang-orang yang gabung organisasi itu adalah babu kampus. Wow, duh. Siapa sih yang anggapan gitu? Iya karena kan biasanya nih ya ada dua tipe mahasiswa, ada yang kura-kura, ada yang kupu-kupu. Babu itu apa sih? Babu tuh kayak pembantu gitu loh. Wah. Untuk mengaktifkan kampus. Jadi yang kura-kura ini tugasnya tuh kayak kuliah rapat karena organisasi. Kalau yang kuliah pulang? Iya, kupu-kupu. Oh. Jadi kuliah pulang, akhirnya yang kupu-kupu ini berpendapat kalau kalian tuh kura-kura babu kampus gitu. Jadi gimana nih tanggapannya Kakak? Dari Kakak Intan duluan. Tanggapan saya sih, saya pernah beranggapan seperti itu. Oke. Saya salah satu orang yang pernah waktu awal masuk sampai juga pernah bilang, kalian bikin apa masuk organisasi? Iya. Bikin capek saja. Dapat suruh, Iya kan? angkat air. Maksudnya kan saya lihat sama teman-teman gitu Oh, kalau iya. ada acara gitu.
kan mereka yang sibuk gitu. Kalau kita yang tamu undangan tinggal duduk saja. Dia yang punya undangan kan mereka yang atau macam kerja terus pulang kuliah tuh harus rapat dulu. Rapat dulu. Bisa langsung nongkrong pulang. Jadi dulu tuh waktu saya awal kuliah kerjaan nongkrong, pulang kuliah tuh nongkrong dengan teman-teman. Itu masa lalu yang disesali ya ternyata. Tidak pernah kayak ikut kayak organisasi gitu. Sampai pada akhirnya teman saya kayak ajak gitu, ayo Intan kita masuk organisasi gitu. Ini juga kayak bisa bantu kau ke depannya bagaimana. Iya, betul sekali. Dulu saya tidak bisa ngomong kalau dengan wawancara begini. Paling saja takut ngomongnya. Aku tidak bisa public speaking, apalagi di banyak orang. Saya gemetar. Betul. Akhirnya terbiasa ikut organisasi, akhirnya buat saya terbiasa gitu. Jadi pengalaman buat saya gitu. Jadi kayak anak-anak muda, khususnya untuk anak-anak mahasiswi di Setia Savia, Kabupaten Kolak juga. Ini semuanya lah. Jangan beranggapan lagi kalau organisasi itu babu kampus, cuman kuliah sesuatu rapat, yang nggak penting ya. Memang kita kuliah rapat, tapi kita bawa hasil ya sih. Iya. Karena yang paling berharga, saya selalu bilang, saya nggak sampai ingatin, sesuatu yang paling berharga dari hidup itu selain nyawa itu adalah pengalaman. Betul. Jadi teman-teman harus manfaatkan baik-baik ya. Apalagi masih muda ya. Tidak usah dengar orang bicara gitu, tidak perlu. Ambil positifnya aja. Iya, kan. positifnya aja. Oke, makasih Kak Intan. Keren banget. Sekarang tanggapan dari Kak Melin. Waduh. Tanggapannya soal babu kampus ini. Nggak ada kasar banget bahasanya. Iya sih. Kalau saya sih itu pilihan dari teman masing-masing sih. Cuman kalau saya pribadi kayak itu jadi pengalaman loh untuk kita. Di dalam situ kita bisa belajar, kita bisa ketemu orang-orang baru yang berbeda pikiran dengan kita, kan. Terus menambah relasi lah. Kayak gitu kan, kita belajar banyak hal di situ. Banyak hal, betul sekali. Apalagi kalau banyak orang dalam organisasi, satu punya aspirasi, itu kita harus belajar menerima tanggapan orang lain. Kita bisa belajar memecahkan masalah juga. Iya, betul. Banyak hal yang kita dapat ya. Dari banyaknya tanggapannya, harus menyelesaikan dengan satu tujuan bersama. Satu tanggapan itu yang harus dipakai. Dan itu atas persetujuan semua gitu. Dan akhirnya juga kan untuk mencapai tujuan bersama kan. Iya. Betul sih. Oke, yang terakhir nih. Kita masuk yang ke terakhir. Motivasi untuk anak muda terkhusus perempuan. Khusus perempuan ya. Waduh. Dari Kak Intan dulu. Biar saya. Iya. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Menyala le. Tidak bercanda. Tonton supaya jangan terlalu tegang. Betul. Mencairkan suasana. Iya, kan sekarang lagi tren ubur-ubur ikan lele kan? Iya, ubur-ubur ikan lele. Jangan menyerah, Le. Keren. Ubur-ubur ikan lele. Nonton terus embaran cerita, Le. Nyala le. Oke. Keren banget. Motivasi. Motivasi untuk cewek-cewek. Jangan terlalu insecure. Itu sih hal utama. Saya percaya masing-masing perempuan punya bakat masing-masing. Punya Cuman talent. dari kita aja mau bakat itu tersalurkan atau tidak. Kalau kita hanya tidur bangun di rumah, tidak akan keluar terus bergabung nongkrong tapi kayak orang-orang yang bisa bikin bakat kita itu tersalurkan. Gitu. Jadi teman-teman cewek tetap semangat, kembangkan bakat, terus bergaul, pilih teman yang sefrekuensi itu, yang bawa manfaat bagi kita. Dampak yang baik ya pastinya untuk kita. Berkembang lah. Iya. Dari Kakak Melin? Sama sih, saya juga sering insecure sih sebenarnya. Sama sih. Tapi akhirnya bangkit lah. Kita harus kembang. Bagus. Waduh, Dua-dua ya. Amin. Jadi harus ikut organisasi. Benar itu. Berpengaruh sekali. Kurang lebih sama ya? Mungkin ada yang beda dikit. Salah satu itu. Kan Motivasinya gak boleh sama-sama begitu, guys. Tapi kan kalau judulnya emang sama. Gimana ceritanya? Ceritanya sama. Satu aja nggak? Satu kata, Untuk ikan lele. Tadi udah berikan lagi nih. Ubur-ubur ikan lele terus ini. Saya terbayang-bayang ubur-ubur ikan Iya sih, lele. intinya sih itu jaga pertemanan, jaga kepercayaan terutama di orang tua kan. Sabar, ada saya menarik cerita dari kepercayaan orang tua. Ada yang organisasi minta izin ke orang tua untuk organisasi, tapi melakukan hal lain. Iya. Nah itu Itu sangat-sangat. Itu yang terkadang susah bagi waktunya. Jadi kayak
kuliahnya terbengkalai karena keasikan dengan hal yang lain. Banyak yang milih organisasi itu tidak baik karena itu izin organisasi, tapi orangnya pergi ke tempat lain gitu, jalan sama teman atau pergi kemana kita tidak tahu. Jalan Jadi sama pacar, bisa ketem gitu. Waduh, bahaya itu. ketem. Iya kan betul kan cerita. Iya. Banyak yang gitu. Jadi jaga kepercayaan yang Kak Melin bilang. Betul Kepercayaan. Kepercayaan nomor 1 sih. Dalam organisasi kita bisa belajar banyak loh, bisa berkembang. Iya. Belajar public speaking. Teman-teman. Kalian juga itu pastinya sama. Oke, makasih Kakak Melin ini dan Kakak Intan. Ini pertanyaan terakhir ya yang tadi. Oke, terima kasih banyak udah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Terima kasih Udah juga berbagi pengalaman juga untuk teman-teman, terutama yang perempuan. Terima kasih kalian sosok-sosok perempuan yang sangat menginspirasi. Iya. Saya juga kalian sangat menginspirasi saya pastinya. Saya sangat terkagum-kagum sama kalian. Masya Apalagi Allah. ngomong depan publik itu sangat menginspirasi saya sekali. Terima kasih banyak. Semoga saja anak-anak muda di Kabupaten Fak, terutama perempuan yang memiliki talenta-talenta semakin berkembang. Entah itu bidang apapun yang kalian punya talent di situ, bisnis kayak atau apa kayak, kembangkan. Iya, berani mencoba hal Iya. baru ya. Berani mencoba Lebih hal baik baru. mencoba daripada Tidak Tidak mencoba. sama sekali. Jadi terima kasih pokoknya, terima kasih banyak-banyak untuk kakak. Dan untuk teman-teman perempuan di luar sana, siapapun itu, ayo berkembang, jangan insecure. Ingat katanya Kak Intan. Jangan takut gagal karena kita semua pernah gagal. Iya, pernah gagal. Jadikan itu pelajaran motivasi Iya. lah. Kan tadi sudah saya bilang, yang paling berharga dalam hidup selain nyawa adalah pengalaman. Betul. Oke. Terima kasih semua sudah nonton. Nantikan terus video Embaran Bacarita dan narasumber-narasumber yang menarik pastinya. Dan kami akan menghadirkan anak-anak muda yang lebih menarik dan sangat-sangat menarik, yang punya talenta-talenta juga. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Embaran Sukses Bacarita. Medianya anak muda, informasi menjangkau Nusantara. Dadah.